Shalom, selamat pagi God Lovers, selamat merasakan kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Salam saudaraku terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah buah roh. Nats dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai 26. Saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku terkasih, saya yakin saudara sudah belajar atau mengenal buah roh begitu ya. Namun saya mau ilustrasikan bahwasannya sebuah mesin hanya akan menghasilkan suatu produk ya, atau menghasilkan barang aja. Tetapi tidak mungkin dia menghasilkan buah, karena mesin itu adalah benda mati. Buah harus timbul dari kehidupan. Manusia pun demikian, saudara. Ya, selama ia masih mati secara rohani, ia tidak bisa bertumbuh. Ya, maksud saya, ya jangan sampai kita seperti mesin begitu ya, benda mati. Ya, tidak akan berbuah begitu ya. Tidak akan berbuah. Jadi sekalipun diberi pupuk ya, dalam arti ya humanis begitu ya, terus etika dan lain sebagainya, ya saya rasa ya mungkin baik gitu ya, tapi rohaninya tidak bertumbuh, tidak akan bertumbuh ya, ibarat batu yang disiram oleh air. Saya tidak melarang hal itu ya, masalah norma-norma dan lain sebagainya, kebudayaan baik, tetapi rohani kita tidak akan bertumbuh dengan hal itu ya. Itu hanya menjaga hablum minanas kita saja ya, artinya hubungan sesama manusia, tetapi tidak kepada Tuhan ya, tidak kepada Tuhan ya. Tidak bisa bertumbuh, saudara. Bagaimana kita memiliki hidup yang bagus secara rohani begitu ya, agar kita berbuah.
Nah, saudaraku terkasih, pertumbuhan dimulai dengan kehidupan. Ya. Jadi buah itu bisa ada karena pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dimulai dengan kehidupan. Manusia hanya bisa dihidupkan oleh Roh Kudus. Coba lihat di ayat 25-nya yang kita sama-sama bacakan tadi. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah, itu yang Roh Kudus kerjakan, saudara, dalam diri saya. Ya. Sebelumnya saya adalah seorang yang mati secara rohani. Meskipun saya belajar banyak tentang humanis, ya, etika, tetapi rohani saya mati, saudara. Ya, sehingga buah yang dihasilkan semata-mata tidak baik. Ya. Bahkan dulu saya sangat membenci, ya, orang-orang yang beda agama dengan saya. Alhasil pertumbuhannya nggak ada, tetapi ya hanya dosa aja yang bertumbuh, begitu ya. Saudaraku terkasih, ya, setelah saya dilahirkan dan dihidupkan oleh Roh Kudus, ya, lahir baru begitu ya, dihidupkan oleh Roh Kudus, saya merasa ada yang berbeda, begitu ya. Saya mengalami pertumbuhan yang pesat sekali, ya. Bahkan saya rasa ini adalah kemustahilan, begitu ya. Nggak mungkin saya bisa seperti ini kalau bukan karena kuasa Roh, begitu ya. Nah, saudaraku terkasih, orang yang telah dihidupkan oleh Roh akan menyadari bahwa hidupnya adalah milik Yesus. Ya, milik Yesus. Seperti di ayat yang ke-24, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya. Jadi ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu, saudara. Nah, begitupun saya menyalibkan daging saya dan hawa nafsu saya. Ketika saya sudah bertumbuh secara rohani, maka saya mengesampingkan hal-hal itu. Bahkan kalau bisa hilangkan nafsu, ya, terus amarah, dendam, benci, hilangkan, ya, hilang semua. Ya. Saya terus belajar bagaimana hidup, ya, intim dengan Tuhan. Ya. Nah, saudaraku terkasih, kata menyalibkan merupakan metafora, saudara. Ya, metafora dari sikap seseorang percaya, ya, kepada Yesus yang menanggalkan cara hidupnya yang lama. Ya, kedagingan tidak lagi memerintah atas dirinya. Tetapi Kristuslah yang memerintah atas dirinya oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menghidupkan kita dan kemudian memimpin hidup kita ke arah yang benar, semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh. Berhasil menghasilkan buah roh. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Bersambung besok, karena ini masih ada sambungannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur bisa bertumbuh Tuhan secara rohani karena bimbingan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus jaga kami, lindungi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, bila mana saudara merasa diberkati oleh video ini, saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.